Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini gue akan membahas tentang penggantian seher motor Honda Repopit. Dan untuk lebih jelasnya lihat aja di videonya berikut ini. Oke. Ya teman-teman, video kali ini kita lagi proses penggantian seher dari motor Absolut Repo. Nah, ini diganti sehernya karena ngebul ya. Sehernya ngebul, ada ngebulnya bul putih, dan harus diganti sehernya satu set dengan orinya KPB ya. Nah, ini dan itu harus di quarter, udah di quarter. Nah, itu boringnya baru diambil. Bentar lagi akan dipasangkan kembali ya dengan seher yang baru. Nah, ini sehernya masih bening, kodenya KPB. Absolut Repo-nya memang sehari-harinya dia kerja ya, karena ini Alfa Gip. Nah, ini memang motor setiap hari kerja. Nah, jadi udah sewajarnya harus lakukan penggantian spare part ya. Gitu. Ini Repo pitnya tahunnya tahun muda ya. Nah, tapi mungkin penggantian olinya kurang rutin, jadi berpengaruh kepada sehernya menjadi kurang pelumas karena telat penggantian oli, jadi mengakibatkan si as ininya ya, selongsongnya itu menjadi baret. Nah, karena kurangnya pelumas, kemudian karena baret jadi olinya terbakar. Setelah terbakar tentu berpengaruhnya kepada ada asap putih yang keluar dari knalpot ya. Kemudian si olinya seiring waktu itu akan menjadi habis ya, karena kebakar seperti itu. Oke teman-teman, sebelum dimasukkan kembali boringnya, itu boringnya udah di quarter dan kemudian digedein prosesnya. Nah, ini udah di tribon, ini siap untuk dipasang kembali. Di sini boringnya di sebelah sini dipasang kembali, kemudian nanti akan dilakukan pelumasan dulu sebelum pemasangan, biar pas pemasangan itu menjadi seret ya. Dikasih oli dulu, oli yang bagus di sehernya, supaya pas pemasangan seher baru boringnya itu menjadi gampang ya. Teman-teman, langsung dipasang aja boringnya, sehernya yang baru dimasukkan dalam boring, dan tentu ini akan naik sesean ya, bisa 0,50 seseannya. Akan dilakukan penyingkilan sedikit supaya ringnya bisa masuk ke pistonnya, dan alhamdulillah udah masuk. Sesuaikan posisinya, dan misalnya dari rantai ketang dipasang di sebelah kiri. Dan ini sehernya lumayan jenuh ya. Ini akan tinggal tutup mesin.
tenaganya akan lebih besar karena ini tipe kejenong ya. Jadi mantap nih, tenaganya akan lebih mantap. Aki. Oke, ditarik supaya seharnya bisa keluar. Nah, dicoba-coba apakah sudah pas posisinya. Udah pas dan olinya dikeringkan sedikit. Dan langkah selanjutnya yaitu pemasangan packing. Biasanya kalau bebek itu ada packing kertas dan suka ada packing seng ya, antara boring sama head. Biasanya satu lembar, tapi kita lihat aja nanti apakah packing aluminiumnya selembar ataupun 2 lembar. Itu tergantung bagaimana si konsumen pengennya. Apakah kalau standar mungkin pengen kompresinya padat, pasti 1 lembar. Tapi kalau pengen rada low, itu pasti packingnya 2 dan packingnya 2 lembar biar kompresinya tidak terlalu padat. Gitu teman-teman. Dan ini masih ori ya, karena memang ini udah injeksi ya. Jadi Repopit yang udah injeksi. Ini motor untuk kerja inventaris dari Alfa ya. Di Alfa GP itu tugasnya delivery ya, jadi pembelian melalui online kemudian nanti diantarkan oleh Alfa GP ini ya, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum pemasangan head ke ini, maka head Repopit ini karena sudah melakukan penyakiran dan sudah divideokan, ini pemasangan noken as dan pelatuk ini dipastikan dulu ini sudah presisi. Ini memang bentuknya kalau sekarang dari mulai absolut repo itu bentuknya headnya seperti ini dan ada tutupnya. Tutup headnya kayak gini terbuka, bisa dibuka, dan itu akan sangat leluasa sekali dalam pemasangan noken as, pemasangan pelatuk. Apalagi pelatuknya ini kan kalau bawaannya Repopit itu pelatuknya roller ya. Jadi secara analogi memang jadi hara rampang gitu. Kinerja dari noken as itu menjadi lebih efisien, dan motor juga larinya akan lebih kencang karena menggunakan roller kecil, pelatuk roller. Itu sebetulnya bukan roller sih, itu lebih ke lahar kecil kayak gitu teman-teman. Oke, noken udah terpasang, pelatuk roller sudah terpasang, saatnya dikencangkan ya teman-teman ya. Kencangkan dan siap dipasang. Dan itu juga udah dibersihkan, space-nya, headnya udah bersih semuanya. Pemasangan ring, pemasangan packing, packingnya packing aluminium 1 lembar saja, karena untuk membuat kompresi seher lebih padat dan bertenaga, karena ini memang motor kerja dan mengangkut barang-barang, jadi dibutuhkan kompresi atau tenaga yang besar.
juga sernya sudah diganti memakai Vario lama yang pada dasarnya ini diameternya jenong ya, jadi pasti tenaga akan lebih mantap. Teman udah dipasang backing aluminiumnya. Ini dilakukan dengan teliti supaya ini ngeplak atau presisi ya. Baik teman-teman, langsung aja dipasang headnya. Mirip kabit karbu, blade absolut sama nah, gitu. 12 akan dilakukan pengencangan dari baut ancarnya itu dikencangkan supaya sernya ngeplak di sini. Ini masih ada celah. Ini ketika di press di sini akan lebih rapat ini, dan kompresi itu akan semakin padat dan memang harus kencang sekali ininya. Maka perlu dilakukan menggunakan alat, dan perlahan sini si celah ini akan rapat ya, dan menutupi bagian antara seher dan squeeze dari rumah head. Ya teman-teman, itu udah dua baut sudah dipasang, kemudian langsung baut yang lainnya, karena ada 4 baut dalam boring ini. Dilakukan pengencangan. Nah, pengencangan itu harus silang ya teman-teman, karena kalau tidak silang takut tidak presisi. Nah, maka supaya presisi tekniknya itu dengan cara pengencangan baut itu harus silang. Setelah satu silangnya beres, baru lakukan pengencangan baut silang yang sebelahnya lagi, kemudian yang terakhir baru dicek satu-satu, disesuaikan tingkat presisinya, kencangannya harus sama. Oke teman-teman, setelah head dipasang, maka sekarang adalah pemasangan kembali rantai ketang ya. Itu sebelah kiri ya, tidak terlihat. Nah, itu dipakai center ya, karena memang cuaca rada mendung ya, jadi harus dibantu penerangan memakai senter ya. Cuaca di Kota Banjar memang setiap sorenya rata-ratanya itu hujan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru penutupan head memakai teman-teman. Nanti ini headnya ditutup ke sana dan baru beres ya. Oke, segitu teman-teman ya video yang saya buat kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan sedikit-sedikit mohon dimaafkan karena saya masih belajar ya. Terima kasih teman-teman. Nama salam otomotif.